kesempatan ini untuk aktif berinteraksi dengan narasumber hebat kita pada siang hari ini. Nah, oke, tanpa berlama-lama, kepada Mas Mordekai, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, udah sesi aku nih berarti ya? Oke, makasih Iya, banyak oke. pertama-tama untuk Sasa, kemudian Clara dan Samroh ya atas kesempatannya. Jadi aku sebenarnya nggak hebat sih Clara, biasa aja sebenarnya, cuman sharing aja sebenarnya di sini gitu. Oke, jadi aku mungkin langsung sharekin aja ya, ini kan udah 50 peserta nih. Alhamdulillah, makasih juga nih udah pada datang nih teman-teman di hari Sabtu siang yang harusnya bisa goler-goleran malah nonton beginian kan, waduh hebat nih, 50 peserta, alhamdulillah. Kita share screen, sebentar ya. Oke, ini sudah terlihat? Clara mungkin confirm sudah ada terlihat apa belum Sudah layarnya? sudah, Mas. Oke, sip, oke. Oke, ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalan lagi nama saya Deka. Jadi saya di sini itu, sekarang aktif di Segal, bekerja di Segal sebagai, yang ngurusin data management sama data science lah gitu. Jadi ya kebetulan kerjaannya relate dengan topik saat ini gitu aja dan kebetulan juga saya merasa bahwa apa yang saya geluti di saat mulai kuliah sampai sekarang itu sangat align dengan apa yang saya kerjakan. Jadi berguna banget nih yang dulu saya pelajari saat kuliah dan ya berbekal itu saya ingin sharing ke teman-teman semua gitu. Jadi ternyata, kuliah ini berguna loh untuk pekerjaan sekarang sebagai yang ngurusin data management dan data science buat oil and gas gitu, khususnya di subsurface. Oke. Jadi tadi yang Clara udah bilang kita awal-awal mungkin introduction dulu tentang data science itu apa, terus apa saja sih sub-subfield di data science itu, karena kan pasti orang mungkin udah tahu lah ya data science atau sekarang ya mau AI gitu ya, tapi nggak tahu sebenarnya di dalam itu tuh apa yang bisa kita lakukan yang memang menunjang untuk membuat suatu hasil yang bagus dari data science atau AI hasilnya seperti itu, tapi kita nggak tahu nih apa yang di dalamnya itu yang bisa kita lakukan gitu. Jadi kita mulai dari sana dulu dan yang kedua baru case study yang memang karena saya bekerja di Segal yang memang salah satu services untuk subsurface, nah case study-nya akan relate dengan subsurface juga gitu. Oke, nah sesi ketiga, nah mungkin nanti akan ada ngobrol-ngobrol nih sama Clara juga karena ya ya saya sama Clara mungkin kan agak jauh nih ya. Yang saya dulu pelajari sama sekarang mungkin kan nggak relate nih, jadi mungkin akan enak nih kalau misalnya kita ngobrol-ngobrol, sekarang tuh gimana sih atau peminatnya gimana, nah itu mungkin nanti di sesi 3. Jadi ya gitu, kita santai aja, harapannya sih ya sebisa mungkin 2 arah ya meskipun ini webinar gitu ya. Jadi ya kalau mau ada yang dipotong tengah-tengah langsung aja diganggu, nggak apa-apa gitu. Oke lanjut, jadi apa itu data science? Oke, kenapa bisa sangat hype gitu ya sekarang data science banyak, dengan adanya startup-startup, ada banyak role data scientist yang mana zaman dulu tuh belum ada gitu kan. Jadi memang ini berpengaruh, terhadap science paradigm di industri. Jadi yang pertama yang memang zaman dulu 1600 ke belakang itu ada namanya empirical science yang memang ya masih inilah, science-science yang memang berdasarkan eksperimen, percobaan-percobaan. Kemudian naik gitu ilmunya menjadi theoretical science, memunculkan berbagai teori-teori, muncul tuh equation-equation yang memang sekarang dipakai di geophysics gitu ya. Dan yang ketiga, tahun 1950 sampai 2000 itu mulai karena komputer teknologinya semakin berkembang ya, makin banyak nih yang memanfaatkan simulasi gitu ya. Jadi ilmu-ilmu reservoir engineering mulai naik di sini dan ilmu-ilmu computational geophysics yang memanfaatkan high performance computing juga berkembang di sini. Yang keempat, era sekarang itu karena data-data semakin banyak, data semakin banyak bukan semakin bagus, tapi semakin banyak yang harus dirapihkan gitu. Makanya role data management itu penting juga gitu kan. Nah, data yang makin membludak gitu ya, jadi kita pengen memanfaatkan dari ini, dari data-data ini. Jadi itulah kenapa ada sekarang ilmu data science, generative AI yang sekarang banyak tuh kan kalau anak sekarang apa, anomali-anomali gitu ya. Nah itu juga manfaatkan data yang sangat membludak, jadi bisa membuat suatu anomali, tung 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 sahur, nah kayak gitu tuh.
Nah, sekarang tuh udah kayak begitu mainannya, karena datanya banyak, kita bisa merapikan data-data itu dan membuat sesuai apa yang kita inginkan, belum tentu bagus, belum tentu jelek, gitu. Jadi, ya itu, jadi kenapa data science tuh berkembang ya karena itu, Iya. simply karena perkembangan data. Ada yang tadi interrupt? Enggak ya? Oke, kita lanjut ya. Jadi itulah ngantar kenapa data science itu bisa berkembang dan kenapa bisa tiba-tiba ada ilmu data science gitu ya. Oke, jadi secara fundamental data science itu terdiri dari 3 kombinasi multidisiplin gitu ya. Nah mungkin kalau di sini aku nggak tahu nih yang, tingkat rata-rata tingkat berapa nih yang kuliah? Tingkat 3, tingkat 2 baru-baru masuk atau gimana? Kira-kira, bisa kasih info nggak kalau apa, Clara mungkin atau Tingkat 3, tingkat 2. tingkat 3, tingkat 2 ya? Oke oke, iya iya, nggak apa-apa. Jadi benar-benar aku jelasin Iya, dari Mas, betul. benar-benar ya, dari awal dulu lah, apa. Jadi mungkin kan tingkat 2 tingkat 3 ini baru masuk nih, baru masuk geofisika banget ya. Ya udah, masuk dulu terus belajarnya masih yang, apa ya, kalkulus, fisika dasar gitu-gitu kan ya. Jadi belum kebayang nih data science ini apa sebenarnya, bagian dari apa. Nah di sini jadi, data science itu sebetulnya multidisiplin, gabungan dari multidisiplin ilmu. Yang pertama dari matematika dan statistik, jelas ya kan, karena kita menghitung, kita memprediksi tren gitu kan. Kemudian dari computer science jelas karena kita butuh memprogram sesuatu gitu ya, menerjemahkan dari matematika itu sehingga bisa di-consume oleh orang-orang gitu kan, dan kemudian men-generate sesuatu gitu kan, kalau sekarang apa Gen AI itu kan butuh ilmu computer science gitu ya. Nah, yang terakhir adalah domain expertise. Jadi nggak bisa kita data science itu cuma matematika sama computer science. Kenapa? Karena nggak ada ceritanya gitu. Sedangkan data science ini kan istilahnya untuk men-solve sesuatu yang memang tidak bisa belum bisa di-solve oleh equation apa misalkan, domain yang memang, ada di situ. Misalkan kita begini, ekonomi ini misalnya nih, ekonomi ya udah kita memprediksi tren gitu kan. Setelah kita tahu matematika dan computer science, kita bisa memprediksi tren nih, oh nanti misalkan ekonomi Indonesia akan meningkat di tahun sekian gitu kan. Nah, kenapa bisa meningkat di tahun sekian? Oh, karena datanya trennya begini. Lah, gimana? Karena datanya begini, saya udah ngoding, saya udah ngitung pakai matematika, pakai regresi linear, pakai regresi polinomial, ya datanya begini. Memang 2026 akan naik nih tingkat, ekonomi Indonesia gitu kan. Kayak gitu kan aneh gitu kan. Nah, untuk melengkapi itu butuh ada domain expertise. Kita harus tahu tuh ilmu ekonominya seperti apa. Oh, karena dengan memperhitungkan matematika dan statistik kita, oh trennya naik dan ditunjang dengan ilmu ekonomi apalah saya nggak tahu pokoknya ilmu-ilmu itu harus saling menunjang gitu. Jadi misalnya, oh memang tahun segitu memang kita akan ada peningkatan infrastruktur gitu kan dari, yang kita tahu gitu dari ilmu ekonominya ya yang kita tahu. Jadi saling menunjang antara domain expertise dan matematika statistik. Contohnya juga kalau misalkan kita di ilmu geofisik. Nah, ilmu geofisik nih memang punya domain expertise yang sangat unik ya, karena dia ilmu kebumian gitu, yang mana ini nggak bisa diketahui atau nggak bisa dipelajari oleh ilmu-ilmu lain yang selain kebumian. Misalkan kayak ekonomi dia nggak tahu sama sekali, sedangkan kita kan kalau misalnya baca ekonomi gitu kan ya, tahulah saham gitu tahulah. Tapi ilmu kebumian ini sangat unik gitu kan. Nah, itulah keunggulan si geofisika ini, dia punya domain expertise. Nah, jadi ketika kita, oh oke, kita mau prediksi nih kita punya data sumur gitu ya, data sumur. Datanya data-data misalnya data sonik gitu ya, kita prediksi di sumur lain gitu kan. Oke, kita bisa prediksi data sonik di sumur yang lain gitu ya, dengan matematika dan computer science. Tahu bener apa enggaknya gimana? Oke, bisa dari ini ya, matematika statistiknya kan. Oh ya, ada akurasi, ada misalnya kita ngukur, mmm, performance matrix, tapi itu kan hanya kalkulasi. Ketika kita tahu itu sonik bener apa enggak, kita harus benturkan lagi ke domain geofisik geologinya. Oh, emang bener nih, velocity segini, litologinya cocok nggak? Nah, kayak gitu. Jadi harus saling match tuh. Litologi ternyata nggak cocok. Oh, ternyata si matematikanya salah nih. Nggak ada galatnya gitu. Karena machine learning nggak selalu benar. Itu yang perlu digarisbawahi. Machine learning tuh nggak selalu benar. Matematika statistik dan komputer science nggak selalu benar. Jadi harus dibenturkan dengan kemampuan kita menganalisis di subsurface juga gitu. Memang complicated, tapi ketika kita udah nyemplung, menarik gitu, pasti menarik. Karena banyak diskusi, banyak percobaan gitu ya, karena kan pasti ada percobaan, "Oh, model gini nggak bagus nih ternyata, model gini oke, so-so." Nah, gimana cara mengoptimize gitu kan. Nah, itu yang memang menjadi tantangan lah kalau kita belajar data science, harus saling ngulik gitu. Oke. Nah, itu data science secara umum gitu ya.
Nah, ada subfield yang memang biasanya apa ya, yang termasuk yang dipisahkan, yang menjadi bagian dari data science itu sendiri. Yang pertama itu menganalisis data. Jadi, eee, kalau kita mau menghasilkan produk data science yang bagus, kayak misalkan kita mau menghasilkan, oh oke, model machine learning yang sangat robust gitu, bisa diterapkan di mana aja gitu ya. Yang pertama harus dilihat adalah analisis datanya dulu. Tadi yang saya udah sebut di awal bahwa data itu akan sangat banyak dan ada data yang istilahnya garbage gitu kan, data jelek. Kalau kita nggak menganalisis data dengan baik, percuma kita udah menerapkan apa itu machine learning lah, Gen AI gitu kan, advanced computing. Kalau kita masukin data itu yang tidak dibutuhkan, tidak relevan, maka akan garbage in, garbage out. Jadi data science itu bukan sulap nih, bukan sulap gitu. Jadi benar-benar dia harus memperhitungkan data-data yang masuk ke dalam workflow si data science itu. Nah, itu adalah penting di data analisis. Dan yang kedua, ya ML, tentu ini adalah core-nya. Misalkan kita memprediksi data well tadi yang kita udah bilang ya. Kita punya 3 well, kita memprediksi well keempat, sumber keempat yang memang nggak punya sonic lock gitu ya. Nah, itu adalah AI ML. Makanya sebelumnya kita harus melakukan analisis data dulu nih. Apa saja sih yang kita butuhkan untuk memprediksi sonic gitu kan? Oh, kita butuh porosity, kita butuh NPy, kita butuh apa gitu kan. Nah, itu domain berperan di situ untuk menentukan analisis data. Nah, gitu. Jadi geofisik nanti akan saya jelaskan nih bahwa kenapa saya merasa bahwa alumni belajar geofisik itu sangat-sangat mengkatalis kita untuk bisa mahir dalam ilmu data science juga gitu, dibanding ilmu yang lain gitu ya. Yang ketiga nih kadang-kadang sebenarnya ini nggak di ilmu data science sebenarnya, tapi kadang-kadang kalau bisa project gitu ya, kadang-kadang web dashboard programming ini masuk ke dalam data science. Jadi kadang user tuh pengen lihat tampilannya gitu kan, pengen lihat tampilannya, gimana sih hasilnya gitu kan. Nah, caranya kan adalah membuat dashboard programming itu kan, kita buat sekarang sekarang banyak lah, yang bisa dilakukan dengan simpel banget untuk, hanya memperlihatkan sesuatu hasil gitu ya, sangat gampang, tapi ya tetap hasilnya itu adalah dari AML dan data analysis itu. Jadi bisa kita membuat prediksi nih hasilnya, oh A gitu ya. Akurasinya sekian, kan nggak mungkin kita misalkan cuman kasih tahu itu aja, kadang-kadang ya user pengennya, oh kita pengen lihat di dalam dashboard-nya nih gimana sih hasilnya, gimana sih perbandingannya dengan sumber sekitar. Nah itu adalah biasanya ada extra effort yang memang masih relate dengan ilmu data science, yaitu programming. Dan yang halo? Itu pertanyaan atau? Oh, bisa dilanjut ya? Halo? Bisa, Mas. Oke. Nah, yang keempat yaitu pondasinya. Ini yang sering terlupakan. Kita punya data ada banyak gitu ya, semakin banyak apalagi di enterprise gitu ya, banyak data masuk segala macam. Oke, penciuman pertama, wih hasil bagus nih. Bisa nih kita bikin yang satu formasi kita prediksi pakai machine learning model ini A nih gitu kan. Oke, bagus nih. Oke, 1 tahun oke nih jalan nih. Tahun kedua, bingung, lah ini data yang kita pakai yang mana? Kok hasilnya jadi lebih jelek nih? Kebayang nggak? Itu masalah di mana? Ayo coba. Dengan data yang dikira sama coba, itu masalah di mana kira-kira? Ada yang bisa jawab nggak? Tahun pertama bagus nih, oh pakai data ini oke gitu kan, terus sering zaman tahun depan lah, kok pakai data ini lagi, yang dianggap ini lagi gitu ya, kok hasilnya turun gitu kan. Itu masalah di mana? Di di data manajemen gitu. Jadi bagaimana kita me-manage data, menjaga integritas data itu sangat penting gitu. Nah, di data engineering, data management ini kita belajar bagaimana naruh data di database, terstruktur gitu ya, atau misalkan mau database yang unstructured itu juga ada, nanti akan ada, ya panjang lah. Itu akan dipelajari lebih detail kalau memang cemplung di bidang data management sama data engineering. Data engineering itu lebih ke arah extract, transform, and load kan. Jadi misalkan kita punya data dari logging, misalnya dari lapangan, kita transform, load di kantor pusat gitu. Nah, itu juga berperan tuh. Nah, kemungkinan kalau misalnya kita dirasa memakai data yang sama, tapi ternyata hasilnya entar berubah, nah masalah data manajemen. Bisa jadi ada fitur-fitur yang hilang, misalkan contohnya misalkan data well nih, tadinya kita pakai ada fitur porosity gitu ya, NPy, kan porosity ada banyak tuh, porosity apa-apa-apa, tapi ternyata saat tahun depan itu ternyata karena
housekeeping datanya nggak bagus, itu ada fitur yang hilang. Sehingga kan akan mempengaruhi akurasi dari machine learning-nya gitu kan. Kayak begitu jadi contohnya. Nah, 4 ini merupakan subfield yang terkait dengan data science lah bisa dibilang begitu, secara garis besar. Nah, dari job desk yang tadi kita udah lihat ya, masukan, maksudnya kan ada itu ya, ada 4 gitu ya, yang memang pekerjaan atau subfields yang ada di dalam data science. Nah, apakah semua itu didistribusikan secara, one to one gitu misalnya, ya udah data analis aja gitu kan, data manager aja gitu kan, atau machine learning engineer, machine learning aja gitu kan. Ternyata jawabannya adalah enggak, gitu. Sayangnya tidak, gitu. Jadi, ini real terjadi, ya kan, distribution dari role-role tersebut yang tadi kita udah sebut yang subfield 4 biji itu, nggak bisa di-apply secara uniform ke semua organisasi. Jadi, better tahu semua, ya, kalau ada waktu, tapi pilih salah satu yang memang menjadi ketertarikan. Jadi kalau misalkan kita ngomongin T-shape curve gitu. Tahu semua aja pokoknya tahu tahu, oh iya tahu, tapi ya salah satu kita misalkan ada yang tertarik nih oh saya tertarik sama data analisis nih, misalnya oh saya pengen nih coba bisa bikin kayak statistik, histogram, kemudian memprediksi tren segala macam. Nah itu tekunin di situ misalnya gitu. Nah karena misalkan kita di dalam satu company itu ya bisa aja satu role itu mencakup semua, misalnya gitu, satu project, oh ya udah satu role mencakup semua, tergantung kompleksitasnya seperti apa, bisa aja begitu. Atau ya misalkan ya udah yang data analis sama machine learning engineer satu role, kemudian data manager satu role, kemudian dashboard programming satu role. Nah, itu enak tuh ya kan, karena masih enak lah mecah-mecahnya, gitu. Jadi balik lagi bahwa distribusi dari data talent roles yang tadi kita udah bahas kayak 4 biji itu, subfield itu nggak akan bisa didistribusikan sama setiap company, tergantung kebutuhan, tergantung kompleksitas data, balik lagi seperti itu. Panjang ceritanya tuh, pokoknya tergantung semua banyak inilah, variabelnya gitu, bagaimana menseparasi role-role data, gitu. Contohnya misalkan kita ngomongin di startup gitu ya, kebetulan memang, banyak alumni geophysics yang masuk ke startup di data science ya, dan itu saya, ngobrol-ngobrol juga bahwa ternyata apa yang dipelajari di kuliah itu membantu mengkatalis menjadi data scientist yang handal gitu di startup. Nah, balik lagi di startup, role-nya sangat spesifik gitu kan, timnya banyak gitu kan. Halo? Halo? Oke. Tadi siapa? Oke, tadi sampai mana ya tadi ya? Ya di startup misalnya ya, data scientist itu kan banyak ya, jadi sangat terpecah-pecah gitu termasuk ke bagian-bagian tertentu, ada yang business intelligence, data scientist, data engineer, data manager dan lain sebagainya. Itu kenapa? Karena sirkulasi data di, startup itu jauh lebih cepat, bener-bener sesering itu sehingga membutuhkan role yang lebih spesifik dan banyak. Beda sama di oil and gas. Oil and gas itu cenderung statis dia. Makanya role datanya tidak sebanyak di startup, seperti itu. Nah, kemudian yang tadi ya, each role may often take on responsibility typically associated with other roles. Kayak tadi misalkan, ya udah data analis sama machine learning satu, yang lain satu-satu gitu ya, dibagi-baginya berdasarkan yang relate-relate. Nah, nih jadi sangat sering single role handle multiple task, tergantung dengan kompleksitas yang ada di dalam suatu project atau di dalam suatu company gitu. Jadi siap-siap aja dunia kerja memang seperti itu. Tapi data science profesional ini masih on demand ya, karena, meskipun memang sekarang ya kita tahu cari kerja cukup agak ya memang susah ya, dari dulu juga susah sih. Tapi ya alhamdulillahnya data science profesional ini masih cukup on demand lah, tuh. Kenapa? Karena satu, abundance of data. Data itu banyak banget dan organization itu akan sangat pusing untuk membedakan data mana yang dipakai, mana data yang nggak usah dipakai, data mana yang dilakukan untuk pengolahan lebih lanjut ya, karena data itu sangat bertumbuh, growing. Data itu growing gitu ya. Yang kedua, talent deficit. Jadi ini dari McKinsey, saya mencatat McKinsey tahun 2021 bahwa US mendapatkan shortage dari
190.000 data science profesional. Nanti slide selanjutnya akan kita bahas kenapa shortage, karena memang skill yang dibutuhkan tuh harus spesifik, gitu kan. Nah kemudian, kenapa on demand juga karena long skill set required gitu kan, karena data science profesional yang bagus itu nggak hanya bisa programming atau coding, tapi tadi balik lagi ke yang pertama, inget nggak? Yang pertama adalah kita harus bisa punya domain knowledge yang baik sehingga kita bisa menceritakan apa yang kita lakukan. Kalau kita nggak bisa menceritakan apa ini maksudnya, jadinya kuli coding doang, ya udah tolong bikinin histogram dari A sampai B, udah bikin tapi nggak bisa cerita, ini kenapa? Kenapa menyebabkan ini? Apa dampaknya? Nah itu kan ada domain knowledge yang berperan gitu kan. Nah, ini no entry for professional with zero knowledge of related subjects. Jadi, kita sebagai geofisicist itu sebetulnya masuk dalam sini karena computer science, engineering, mathematics, and general science gitu ya. Jadi di luar ini, di luar computer science, engineering, mathematics, STEM lah ya, STEM itu lebih susah untuk masuk ke dunia data science karena penalaran kuantifikasinya lebih cenderung lebih susah dibanding background STEM yang memang belajar angka terus kan saat kuliah gitu. Itu tadi secara global, sekarang opportunity di industri energi. Oke, nah kenapa in demand? Karena balik lagi, saya tidak bosan untuk mengingatkan bahwa premium data scientist harus punya domain knowledge dan mengerti bagaimana bisnis itu bekerja. Kalau misalnya kita di bidang geofisik, ya udah, berarti kan kita harus ngerti geofisik itu gimana, subsurface itu gimana. Jangan cuman bisa memprediksi doang, misalkan prediksi litologi, tapi kita nggak tahu nih kenapa ini masuk akal apa enggak. Oh, akurasinya bagus kok, berarti bener. Belum tentu, ya kan? Model tuh bisa dibikin kayak gimana aja kok, kita lihat aja tuh, bisa ChatGPT, kita ketik, "Bikin ini, bikin ini," bisa semuanya kan. Belum tentu itu benar gitu kan, belum tentu sesuai dengan keinginan kita, belum tentu sesuai dengan industri. Sama sepertinya kalau di energi industri, kita harus punya justifikasi, "Oh ini ternyata benar, karena sesuai dengan apa apa apa," seperti itu. Itu, premium data scientist loh judulnya, ngeri nggak tuh? Nah, di sini jadi impact of data science in energy industry, masih banyak data opportunity ya di energi bisnis, apalagi di luar negeri. Karena ini saya catat dari luar negeri ya, gitu. Kebetulan saya nggak nemu yang di Indonesia, jadi yang valid-valid aja saya ambil dari yang luar negeri. Jadi masih ada data openness kayak tadi kan di US berapa tadi, shortage berapa, 190.000 ya tadi ya. Jadi data scientist itu nggak cuma analytical, nggak cuma kita membuat statistik, nggak cuma kita bikin machine learning model, nggak cuma bisa bikin dashboard yang bagus-bagus, tapi kita bisa explain cerita behind the numbers. Dan itu membutuhkan domain knowledge yang baik, tuh. Enggak ada di halaman itu. Masuk ke benefit of geofisik graduate. Nah, jadi ini buat memotivasi teman-teman semua karena saya merasa ini benefit yang sangat saya rasakan ya sampai sekarang, gitu ya. Yang pertama, sudah biasa ngelihat angka. Tuh, jadi nggak bosen lah ngelihat angka banyak-banyak, yaitu memang makanan sehari-hari ya kan. Semua angka, pokoknya geofisik kan, apapun metode geofisiknya itu angka semua. Yang kedua, exposure to statistic and programming. Saya nggak tahu nih sekarang gimana metodenya, tapi dulu saya yang masih zaman baheula aja masih ada tuh mata kuliah statistik dan programming dan memang saya, mempunyai interest lah di geostatistik sama komputasi geofisika zaman dulu, gitu. Jadi itu yang sangat berguna menjadi pondasi saya untuk menggeluti bidang ini sampai sekarang, gitu. Dan yang ketiga, itu kan, data processing pipeline itu sering diterapkan di kuliah geofisik. Ini mungkin yang kuliah tingkat 2, tingkat 3 belum merasakan ya. Tingkat 3 kayaknya masih. Tingkat 2 belum nih, kayak misalnya ada mata kuliah seismic processing. Jadi terbiasa dengan pola pikir yang terstruktur, ngeproses data dari A, masuk ke B, ke C, ke D itu udah terbiasa. Seismic processing itu similar kok workflow-nya kayak data science workflow. Ya kan, masuk brood stack difilter diapain. Nah, kayak gitu-gitu itu yang teman-teman geofisika, mahasiswa sekarang itu bisa manfaatkan untuk menjadi modal lah, kalau nanti mau kecemplung di bidang data science, gitu. Yang keempat, tidak ada yang pasti memang data science dan geofisika graduate sudah sering terpapar dengan uncertainty karena subsurface itu lebih susah, lebih banyak uncertainty-nya. Saya pernah nanya sama teman saya yang kerja di salah satu startup bahwa dia bilang, "Susahan di subsurface dek," gitu kan.
kita nggak bisa ngeliat barangnya, orang kita nggak tahu itu bener apa kagak. Kalau kita mempredik misalnya di salah satu startup itu misalnya apa, memprediksi sales atau kenaikan apa ya, ada yang apa, fraud gitu-gitu. Nah, itu kan bisa kita lihat ya dengan seiring apa, waktu bisa kelihatan itu bener apa enggak gitu, terbukti cepat gitu kan. Ya, tapi karena dia bilang karena memang dulu belajarnya susah, banyak apa, sering berkaitan dengan uncertainty di subsurface, jadi sekarang ya udah biasa aja memang suatu model itu ya banyak uncertainty-nya, gitu. Jadi suatu apa ya, model yang cukup lah kalau misalkan kita berkuliah di geofisik dan memang sering terpapar dengan uncertainty ini, sehingga apapun kita entar kerjanya mau jadi data science di startup, di mana, itu sudah ada modal yang cukup kuat lah. Ini kayaknya ada yang resen deh, siapa ya? Halo? Ini kayaknya ada yang resen. Clara bisa dibantu? Apa lanjut aja? Lanjut aja Mas, soalnya nggak ada yang raise hand. Oh, tadi saya salah lihat berarti ya. Oke, siap. Sorry, lanjut. Yang kelima yaitu domain expertise in energy and earth science. Ya, jadi secara langsung sih ya, secara langsung memang kita belajar energi dan earth science, Bos, gitu. Jadi memang itu domain knowledge yang kita punya ketika kalau memang rezekinya nanti masuk sebagai data science di bidang energi, kita udah punya domain expertise yang cukup, tuh. Gitu aja sih sebenarnya. Kawan-kawan saya juga ada yang beberapa di startup gitu ya, berarti kan domain expertise di energinya nggak kepake nih. Cuman 4 di atas ini kepake semua. Dah, dia tinggal melenggang belajar sales dikit, belajar fraud tuh gimana, tinggal melengkapi yang ini aja. Udah sekarang jadi bos di startup. Itu. Jadi sebetulnya jangan minder kalau kalian itu lulusan geofisika, ilmunya itu bisa adaptable di manapun. 4 ini kepake seenggaknya. Walaupun nggak masuk ke industri energi ya, 4 ini kepake. Real. Oke, nah jadi mumpung masih ada mahasiswa yang tingkat 2, tingkat 3 masih semangat-semangat masuk kuliah, gimana caranya tetap termotivasi untuk belajar data science? Yang pertama, belajar. Harus belajar karena gini, data science ini beda sama geofisik ya. Ilmunya itu berkembangnya cepat banget. Kalau kamu nggak update, udah ketinggalan deh. Sekarang ada apa itu? RAG, Retrieval Augmentation. Terus LLM sekarang udah bisa begitu. Bisa ada LLM yang dimasukin ke dalam komputer sendiri, nggak di cloud. Segitu cepatnya perkembangan ilmu data gitu ya. Beda sama geofisik yang memang ya ilmu bumi ya gitu ya, ilmu dinosaurus kan. Itu. Jadi harus cepat continuous learning supaya update dengan keadaan up to date gitu lah dengan keadaan gitu, dengan ilmu yang sekarang ada. Kedua, harus diskusi sama teman. Nggak bisa nggak, harus kolaborasi. Nggak bisa sih kalau saya sih nggak bisa sih sendiri begitu, aduh nggak ada teman diskusi, nggak tahu saya bener apa kagak gitu kan, main asal bikin-bikin coding ini bener apa kagak, terus ya gimana. Nah itu, jadi kebetulan, tahun ini apa tahun lalu ya, jadi ada nih komunitas yang memang di-kick off gitu ya, oleh sekarang ketuanya itu Bapak Odi Pranidana gitu ya. Nama komunitasnya Komunitas Geodata dan AI. Nah, di situ wadah yang memang cukup baik lah untuk kita sharing knowledge segala macam gitu ya, karena di situ ya karena bidangnya sama-sama di bidang energi dan mendiskusikan satu ilmu yang spesifik yaitu data science gitu, salah satunya. Jadi diskusilah, kalau sekarang masih di kuliah ya di himpunan ngobrol sama yang kira-kira suka juga nih terkait sama komputasi, terkait sama data science gimana ya. Dulu saya nggak tahu data science itu apa gitu, dulu ya taunya computational geophysics gitu kan, computational geophysics gitu, lama-lama oh sekarang namanya data science ya ilmu data gitu ya. Dulu mah computational geophysics gitu kan, bikin-bikin apa, proc fisik gitu kan pakai MATLAB, zaman dulu kan belum ada Python, sekarang mah udah hebat lah, macem-macem. Dan kemudian build and maintain personal portfolio. Itu kalau saya dulu sampai saat ini sih mungkin, di medium kalau saya suka bikin cerita gitu atau bikin-bikin paper gitu kan. Nah itu harus di-maintain tuh personal portfolionya supaya kita kalau saya sih tujuan utamanya bikin portfolio bukan untuk memamerkan ya, tapi supaya saya ingat apa yang saya pelajarin gitu. Karena kalau nggak ditulis, saya nggak inget apa yang saya pelajarin, lupa, "Entar apa ini ya? Kayaknya pernah inget, kayaknya pernah tahu, tapi nggak tahu di mana." Nah, kalau misal saya bikin artikel, saya bikin, tulisan yang rapi kan jadi kan tahu kan, oh ke-track, oh saya pernah bikin di sini dan segala macem.
Gitu aja, simpel aja sebenarnya, learn, discuss, create, udah 3. Gitu aja teman-teman, sebagai intro. Any question teman-teman semuanya? Atau Clara? Saya balikan ke Clara, saya minum sedikit. Oke, terima kasih banyak kepada Mas Deka atas pemaparan materi konsepnya yang sangat insightful. Nah, dan tentunya ini juga membuka pikiran untuk kami mahasiswa di sini semua. Jadi mulai ada bayangan terkait data science ini, Mas. Mhm. Nah, tapi di sini saya ingin menggali lebih dalam beberapa poin menarik yang tadi Mas Deka sampaikan sebelumnya. Nah, tadi sempat disebut bahwa tidak semua organisasi atau company itu membagi peran data itu secara rata. Kadang satu orang bisa merangkap ke banyak hal. Nah, dalam praktiknya atau di pengalaman Mas Deka pribadi nih, Mas, tantangan apa sih yang pernah Mas Deka hadapi saat menjembatani antara kebutuhan industri dan data ini, Mas? Oke, jadi misalkan, project pengennya A gitu ya, tapi saya belum bisa nih, belum nyampe gitu kan, belum bisa nih saya skill sampai situ gitu kan. Ya kayak gitu sih sebenarnya. Oh project-nya scope-nya sampai ABCD gitu kan. Waduh tapi skill saya cuma sampai C gitu kan. Itu pernah terjadi. Kita sebagai manusia bekerja pasti begitu kan. Oh pernah terjadi ini, kita belum bisa nih sampai D nih gitu kan. Ya udah, caranya apa? Ya tadi yang saya bilang, collaborate, tanya temen, "Ini gimana, ada sumber nggak gini-gini?" Karena sekarang ilmu data science itu kan banyak open source ya, di mana pun ada, bisa di-search di mana pun, di GitHub apa, ya udah tanya aja, "Eh, lu punya nggak referensi gini gini gini? Punya nggak referensi gini gini?" Oke, ya udah cari sendiri, alhamdulillah bisa ternyata. Gitu aja sih sebenarnya. Jadi internet ini adalah guru saya lah. Semua tuh bisa bener-bener, apa ya, kalau sempet ya memang mentok gitu ya, "Aduh ini gimana ya caranya?" Gitu ya. Tanya temen caranya gimana gitu kan. Ya memang nggak 100% perfect gitu kan, nggak 100%, tapi seenggaknya bisa dululah gitu. Memenuhi si D tadi kan ABCD, saya bisa cuman C gitu, ABC, yang D-nya seenggaknya bisa dululah. Belum tentu bagus gitu kan, karena tadi, saya nggak bisa semua, maksudnya ya memang ilmu saya yaitu di data science yang memang machine learning misalnya. Tapi yang D ini adalah dashboard programming gitu kan. Nah, di situ adalah saya coba cari tahu tuh gimana caranya ya kan. Oh, ternyata bisa kok kita buat dashboard memakai yang lebih simpel lah dibanding kita bikin pakai JavaScript segala macam gitu gitu. Oh, oke lah, seenggaknya bisa lah dikit gitu. Jadi, mmm, ya memang pasti akan ada tantangan sih, tapi ada tantangan kayak begitu, tapi intinya adalah jangan jangan malas untuk mencari tahu, nanya teman dan ngulik. Itu sih terakhir, harus ngulik. Harus dicoba, jangan jangan cuman, "Oh gitu caranya," tapi nggak dicoba gitu. Nah itu kadang-kadang suka pasti coba lah nggak bisa gitu kan. Gitu sih Clara, jadi intinya itu. Jadi banyak pasti banyak ya nggak bisanya, tapi ya kita bagaimana caranya supaya tetap nanya, tetap cari informasi dan tetap ngulik aja gitu. Meskipun nggak 100% perfect hasilnya. Itu Clara. Oke, berarti memang kalau untuk di bidang ini kita harus belajar terus karena dia bakal tetap berkembang kan ya, Mas ya? Betul banget Clara. Itu benar-benar perkembangannya saya juga ngikutinnya susah. Banyak banget Oke, paper-paper nah data mungkin science-nya, tuh ada Ersin, dengar Ersin tuh ya? oke, mungkin karena di sini ada pertanyaan dari WOD, WOD dipersilakan. Selamat siang semuanya, selamat siang Mas. Saya Wadi Silvia Nugrawati dari HGSC Universitas Pertamina. Saya mau bertanya, kebetulan saya di sini baru tingkat 2, yaitu semester 4, di mana terkait dengan pengetahuan geofisika itu belum terlalu dalam diketahui. Namun kan seperti yang Mas bilang tadi, sebaiknya kita sudah mulai membuat semacam seperti paper dan sebagainya. Nah, sedangkan kan untuk di data science itu sendiri katanya tadi kita tuh harus punya bagaimana harus bisa menceritakan makna di balik angka-angka itu misalnya di dalam paper yang kita buat.
Menurut Ya, Mas sendiri, rekomendasi hal-hal yang bisa dibahas untuk mahasiswa tingkat awal seperti saya yang berkaitan dengan geofisika, semisal ingin membuat paper dan lain sebagainya, itu seperti apa, Mas? Itu saja. oke. Oke, jadi sebetulnya kalau misalkan di tingkat 2 ya, kalau saya sih menyarankan karena tadi kan learn, discuss, collaborate ya. Learn dulu aja, nggak apa-apa. Kita ambil dulu dari manapun, jadi nggak usah dipaksakan untuk membuat paper dulu, artikel dulu, karena itu kan bertahap ya. Jadi baby step lah gitu. Jadi bukan sesuatu hal meskipun perkembangan itu cepat, jadi kita jangan FOMO jadinya terburu-buru juga, hasilnya akan jelek kan. Jadi ya udah, santai aja, yang penting ada progres gitu kan. Yang penting ada progres gitu, ada progres, kita belajar, kita bikin sesuatu gitu ya. Nah, jadi kalau tingkat 2 tuh memang ya, dulu memang nggak sama sekali belum nyentuh geofisik juga gitu saya. Apalagi dulu tingkat 1 TPB yang bener-bener, apa ya, pelajaran SMA itu kan sebenarnya. Nah, jadi kalau tadi pertanyaannya lebih ke arah apa ya, Mbak Waode ya, lebih ke arah, rekomendasi bahan, rekomendasi apa namanya ya, buat dipelajari atau rekomendasi step by step gitu tadi? Aku agak kurang jelas tuh terakhir ya. Rekomendasi bahan buat dipelajari, Mas. Oke, kalau bahan dipelajari, jadi sebetulnya kalau aku sebenarnya kalau misalkan belajar data science itu dimulai dari keresahan-keresahan dulu nih. Misalkan nih, oh saya pengen memprediksi well nih. Itu biasanya tapi muncul di tingkat 3, ya kan. Oh, ya kayaknya bisa nih memprediksi well, saya jadi penasaran. Nah, baru habis itu ngulik-ngulik tuh, nge-search gimana cara memprediksi well pakai Python segala macam gitu kan. Baru ngulik-ngulik dari situ. Tapi kalau udah tingkat 2 yang mana belum tahu domain knowledge, jadi belum tahu keresahannya gitu ya. Kita mau ngapain gitu ya, karena kan geofisiknya kan belum belum ini, belum belum dipelajari secara ini apa, menyeluruh lah ya, baru kulit-kulitnya doang. Kalau aku sarankan sih adalah, belajar dulu nih, tentang Python programming, seenggaknya jadi kita tahu nih cara berpikir struktur untuk membuat coding, gitu ya. Itu dulu pertama. Jadi jangan, apa ya, ya pokoknya apapun itu, pokoknya telan dulu aja yang misalkan terkait dengan misalkan case study data science yang apa, ada Python-nya, di YouTube kan banyak tuh. Saya lupa ada yang bagus juga tuh, aduh saya lupa nih, Mbak Waude. Ada pokoknya yang bagus banget, dia jadi menjelaskan data science in nutshell gitu, pakai Python dengan kasus-kasus simpel gitu. Jadi untuk umum gitu. Mungkin nanti habis ini saya akan kasih tahu contohnya. Jadi benar-benar itu dari kulit-kulitnya dulu tuh kita pelajari, oh data science tuh seperti ini, case study di luar tuh seperti ini gitu ya. Oh bisa dimanfaatkan ini dengan Python yang seperti ini, oh cukup simple gitu-gitu. Nah, jadi start small dulu, dari yang paling mudah dulu, menurut saya sih di situ sih. Jadi dari simple case di luar sana, gitu kan, sama ya itu tadi pelan-pelan belajar Python programming. Tapi kayaknya sekarang udah belajar Python deh kayaknya di kuliah. Dulu kan saya enggak. Udah, Mas. Oh udah, iya. Ya udah berarti Tapi benar. nggak Tingkat berapa kelar belajarnya kalau sekarang? waktu tingkat 2, Mas. Oh, Oh, dia pasti oke. udah belajar juga di semester 4 ya. Oh, oke 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 oke. Ya berarti ini perbanyak bacaan aja, wow dia kan udah ngerti nih cara programming-nya, cara Python-nya, berarti memperbanyak bacaannya aja. Misalkan di YouTube nih, case study tentang apa, tentang apa, yang banyak kok yang di luar lain di luar sana, misalnya mempelajari, teori statistiknya, bagaimana cara membuat hipotesis testing, kayak gitu-gitu aja belajar. Gitu-gitu. Nah, nanti kan kita udah tahu nih, oh ternyata bisa loh membuat hipotesis testing, udah bisa loh ternyata melakukan analisis tren, analisis apa. Nanti pas WAUD tingkat 3 tingkat 4 mana udah belajar geofisik lebih dalam, nah baru tantangannya tuh WAUD gimana yang tingkat 2 sekarang pelajar di luar sana diaplikasikan ke geofisik. Nah, cocok tuh. Gimana WAUD? Menjawab nggak? Menjawab, Mas. Terima kasih banyak, Mas. Sama, ya, jadi belajar dari yang luar dulu, tingkat 3 tingkat 4 udah mantep nih ilmu geofisikanya, diterapkan langsung, mantap. Karena referensi geofisika kan terbatas ya kalau di luar sana, banyak kan yang umum-umum kan, setuju nggak? Yang di luar geofisika kan? Gitu. Ini apa nih? Ada pertanyaan kayaknya, Klar. Saya balikin ke Clara lagi. Silakan, Clara.
Oke, di sini ada pertanyaan dari HGSCUI, Anderson Jason. Nah, oke, waktu dan tempat dipersilahkan. Selamat siang, Mas Deka. Selamat siang, Clara. Siang. Eh, mau tanya sih, Mas, karena lagi sementara belajar juga kan, masih mahasiswa. Cuman aku tuh penasaran, karena kan sekarang tuh kesannya software geofisika juga cukup berkembang ya, Mas. Kayak dari company apa bikin software apa, terus kayak di satu sisi juga kayaknya Setuju. masalah data science tuh berkembang juga. Terus kadang aku kayak nggak nemuin kayak gimana sih cara ngehubungin kit apa eh, coding Python yang biasa dipakai sama teman-teman data science di software-software itu, karena sempat ngeliat juga waktu itu, kalau nggak salah aku waktu itu hadir di ini Mas yang pas eh, kick off-nya KGI. Terus aku juga merhatiin, oh ada penggunaan Petrel, tapi di samping itu ada coding Python. Makanya kayak dari situ sebenarnya aku mempertanyakan gimana sih dari Mas Deka atau mungkin teman-teman profesional yang udah mengaplikasikan ini, eh, kegunaan Python-nya tuh kayak apa, data science-nya kayak apa dalam kita interpretasi data seismik gitu Mas. Kayak masih Oke. belum punya gambaran Oke. gitu. Ini Makasih Mas. oke, makasih Mas Jason ya atau Anderson? Ya. Jason Mas. Jason, oke Mas Jason. Ini pertanyaan menarik, tapi ini kayaknya bakal kita bahas di sesi 2 nih, Clara, terkait studi kasus nih. Ada banyak soalnya. Mau ditahan dulu apa gimana nih, Clara? Oke, mungkin untuk pertanyaannya kita tahan dulu, Mm-mm. karena lebih relate untuk setelah materi kedua kan ya, Mas ya. Ya, langsung ke bagian Oke, software-nya sama ke data science enabler-nya gimana berhubungan. Pas banget soal ini. oke. Oke. Mm-mm. Baik, terima kasih untuk jawaban-jawabannya Mas Mordekas. Nah, tentunya jawaban-jawaban tadi semakin memperkuat motivasi kami mahasiswa untuk mempertimbangkan jalan karir ke arah geoscience ini, Mas. Oke, dan untuk rekan-rekan semua di sini, tentunya udah juga lebih penasaran dan tentunya memiliki banyak sekali pertanyaan yang lebih relate akan studi kasus ini. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, kepada Mas Mordekai, waktu dan layar dipersilahkan untuk melanjutkan materinya, Mas. Oke. Kita share screen lagi. Oke, jadi kita akan share sedikit gitu ya, karena saya kerja di Segal dan beberapa case-nya itu memang menarik sih, gitu ya. Jadi beberapa sudah kita deploy, contoh improvement-improvement melalui data science yang memang tidak melepas pentingnya software-software subsurface juga. Jadi tidak menggantikan, ini melengkapi, gitu, melengkapi. Memperbanyak khazanah, memperbanyak pengetahuan gitu. Jadi nggak menghilangkan Petrel, nggak menghilangkan paradigm, nggak menghilangkan apapun, tapi ini melengkapi, membuat workflow yang lebih bagus, lebih memberikan insight. Karena seperti yang kita tahu, subsurface itu uncertainty tinggi, kita butuh banyak pertimbangan lagi untuk memperkecil uncertainty tersebut. Begitu kira-kira. Oke, jadi nyambung ke pertanyaan Jason, ini ada beberapa case tadi yang kita pakai dengan tool Segal, yaitu yang bernama Segal Prism. Sebentar, saya naikin ini dulu nih, kayak ketutupan apa gimana nih ya? Nah, oke, udah naik. Oke, jadi apa itu Segal Prism? Segal Prism itu adalah suatu enabler yang membuat data-data yang dari Petrel, yang tadinya silo-silo di Petrel, terkungkung di satu Petrel, memiliki workflow yang terbatas, kita buat jadi tidak terbatas. Kenapa? Karena datanya itu bisa dikeluarin dari Petrel, kita olah di Python. Gitu. Diolah di Python-nya, nggak cuma data science, AI, ML, nggak cuma statistik analisis, tapi kita bisa lakukan transfer data kemanapun. Ke database yang structured, ke database unstructured, kita lempar ke folder mana, bisa. Karena data bisa di-automate keluar dari Petrel. Jadi, workflow di Petrel tetap segitu, kita melakukan interpretasi picking, oke, jalan. Tapi ketika membutuhkan workflow yang lebih advance, kita gunakan ini, lakukan di luar. Dan itu terjadi di beberapa klien. Oke, jadi Segal Prism ini sebagai konektor antara domain data yang ada di aplikasi dan Python ecosystem, yaitu data science. Jadi membridging antara ilmu geoscience yang bekerja di software dan data science yang bekerja di open source. Kita gabungin. Mantap kan? Nah, next. Jadi, karena geoscientist itu nggak semua bisa Python,
Jadi Segala Prism ini bisa digunakan oleh user yang ngerti Python ataupun yang nggak ngerti Python. Bebas aja, gitu kan. Kalau pakai Python ya dia bisa memodifikasi code-nya melalui Python, ya kan. Langsung di coding, jadi interpretasi fault. Kurang bagus nih, ambil model dari mana? Karena kita udah membridging nih, yang mana dari software, yang silo sama open source. Jadi kita mau prediksi fault pakai model-model yang ada di GitHub bisa aja. Mungkin di sini yang tingkat 2, tingkat 3 baru tahu GitHub gitu. GitHub itu adalah salah satu portfolio yang digunakan open source community untuk men-store code, men-store model, men-store apapun. Jadi kita bisa akses. Jadi sangat berguna sekali. Gitu. Jadi kita sekarang tuh nggak perlulah bikin code dari nol, ambil dari GitHub aja bos, kita modif gitu kan. Ulang dari nol nggak ada sekarang udah. Semua udah komunitas Python sangat berkembang kok gitu kan. Oke, itu satu untuk user yang menggunakan yang memiliki knowledge Python gitu kan. Yang kedua, nggak punya knowledge Python ya bisa juga. Jadi code-nya itu code-code yang memang sudah dibuat oleh Python engineer, kita taruh di dalam satu folder, dibuat suatu plugin. Ini plugin di Petrel. Di sini teman-teman mungkin yang tingkat 3, tingkat 4 udah tahu Petrel. Ini salah satu software yang memang banyak digunakan oleh geoscientist ya untuk interpretasi, membuat model geological model dan lain sebagainya, untuk membuat atribut gitu kan. Jadi untuk user yang tidak memiliki knowledge di Python, kita bisa membuat plugin di Petrel dan user bisa melakukan klik di sini. Dan di sini backend-nya adalah source code-nya adalah yaitu code Python yang ditaruh di dalam suatu folder. Jadi ini misalnya kita mau menggunakan ini nih well operation, mau manipulasi data well gitu kan. Ya udah tinggal masukin datanya, tinggal masukin surveinya, tinggal masukin apa, run workflow, kita bisa melakukan workflow data science tanpa memiliki tanpa memiliki experience coding Python gitu. Nah, ini adalah salah satu keunggulannya juga. Tuh. Jadi ibaratnya begini, kita Python user, di sini Petrel user, ya kan? Dikoneksikan melalui workflow repository. Di sini adalah folder kita yang berisikan 1.300 Python code misalnya gitu kan. Ya pokoknya di sini kita nyetor Python code, di sinilah workflow repository banyak ya. Nah, nanti diakses melalui plugin ini, pilih yang mana yang mau kita akses. Jadi di sini memungkinkan Petrel user yang tidak memiliki knowledge di coding tetap bisa memanfaatkan ilmu data science yang dari open source gitu. Jadi bisa dibilang ini manfaatnya unlimited lah karena once kita punya ilmu data science gitu kan, itu data bisa mau dipakai apa aja terserah gitu kan. Data yang penting kita ambil nih, data seismiknya keluar, data horizonnya keluar gitu kan. Dimasukin ke workflow Python, kita lakukan pengolahan, jadi masukin lagi ke sini. Jadi apapun itu tergantung si data scientist-nya sebetulnya. Jadi ini fungsinya adalah untuk meliberasi data dari Petrel, masukin ke open source, diolah, dimasukin lagi ke dalam Petrel gitu. Karena ini panahnya kan dua arah ya. Oke, tadi terkait pertanyaannya si Jason ya. Jadi kan terkait interpretasi gitu ya. Yang interpretasi sebenarnya ada di data science. Kita masuk dulu ke use case Python operation. Jadi apapun itu yang kita bisa automate, nggak usah yang advance, yang penting otomatisasi itu bisa dilakukan gitu dengan Single Prism ini. Contohnya misalnya velocity anisotropy correction, ya misalkan velocity misalkan tadinya di Petrel isotropi, kita lakukan correction di luar, nah hasil koreksinya velocity diinput lagi ke dalam Petrel dan itu bukan bukan dilakukan secara import ekspor manual data, enggak, tapi dari Python API yang kita miliki di Segala Prism itu. Jadi akan sangat cepat bolak-baliknya. Yang kedua, misalnya kita lakukan P10, P50, P90 gitu kan. Kita punya model, langsung lakukan P10, P50, P90, hasilnya langsung di-report gitu kan lebih cepat kan dibanding kita harus ngekspor datanya, kemudian ngimport lagi di Jupyter Notebook, itu akan sangat memakan waktu. Jadi di sini tidak memakai import ekspor. Point set juga sama, jadi nggak cuma data well, data static, data model, tapi simple data point set. Kita mau geser, kita mau tambahin, kita mau lakukan kalkulasi matematik, apapun itu bisa dilakukan di sini tanpa import export. Sekali lagi tanpa import export, jadi datanya itu udah satu environment antara subsurface software dan open source software. Data science, nah ini yang advance nih. Misalnya fault classification, saya nggak cocok nih sama interpretasi yang ada di software nih di Petrel gitu kan. Ya udahlah, kita pakai Prism, kita keluarin, kita pakailah model-model yang ada di GitHub nih kan.
Bisa. Jadi kita bisa bandingkan tuh model yang di Petrel sama fault model yang dihasilkan sama fault model yang dihasilkan Prism memakai open source hasilnya seperti apa gitu. Yang kedua, lithophasius prediction. Kita prediksi litologi di luar Petrel, karena kan kalau di Petrel kan dia nggak bisa ya memprediksi ini. Kita bisa atur algoritmanya, karena kan kalau terhubung dengan open source, apapun metodenya kita bisa pakai gitu kan. Pakai scikit-learn kah, pakai TensorFlow, pakai apapun bisa. Hasilnya akan otomatis masuk ke Petrel lagi. Ini interpretasi. Seismic horizon tracking ya kan. Jadi interpretasi kan ada 3 nih, lithophasius, fault, sama horizon. Lengkap nih semua nih Mas Jason. Seismic horizon bisa keluar pakai metode DTW, dynamic time warping gitu kan. Kita interpretasi horizon dulu di luar, masukin lagi, ntar tinggal di dalam Petrel kita koreksi-koreksi gitu. Jadi mempercepat workflow juga gitu. DTW itu ini dynamic time warping, itu salah satu metode yang kita lakukan secara umum lah ya, secara umum untuk automated horizon interpretation. Oke, lanjut data management. Nah, ini nih. Sebenarnya data management banyak banget digunakan. Yang pertama, automated Petrel reporting. Kita bisa membuat predefined format dulu. Data-data apa aja yang mau kita reporting. Karena kan kalau misalkan nggak pakai ini, kita snapshot satu-satu kan. Masukin ke PDF, kita keluarin. Gitu. Jadi, ini tujuannya banyak sekali sebenarnya ya di di kegunaan Segala Prism ini. Jadi harapannya bisa menambah pengetahuan teman-teman lah untuk ide-ide. Oh, ternyata bisa dibikin kayak gini ya data science ya. Tuh, apalagi yang tingkat 2 nih, kan belum masuk ke geofisika. Dengan lihat ini, seenggaknya bisa mendapatkan gambaran lebih dulu sebelum masuk ke tingkat 3, tingkat 4 yang memang akan belajar geofisika lebih detail gitu kan. Tuh, nah terus yang kedua bisa updating well tops from NPD. NPD ini adalah seperti migas data repositorinya kita lah. Gitu. 4, jadi kita bisa automated masukin data, import data ke Petrel Project gitu. Misalnya Petrel Project-nya itu ada 1000 gitu ya. Nah, kita bisa mengexecute programmatically si datanya dimasukin satu-satu ke dalam Petrel. Tuh, karena kan kalau kita import satu-satu kan repot ya. Open Petrel Project-nya satu-satu akan memakan waktu. Gitu. Ini adalah salah satu contoh gimana menghubungkan antara aplikasi antar aplikasi. Dari Petrel ke Techlog. Ini saya nggak usah bicara banyak lebar lah ya, maksudnya ya ini aplikasi mungkin teman-teman juga belum tahu ya, yang Techlog, kemudian ke Oliasoft gitu kan untuk data-data drilling gitu kan, ke ArcGIS, oh ini mah tahu nih, ArcGIS QGIS. Jadi data-data Petrel itu dikonsum melalui Prism ini masuk ke ArcGIS tanpa melakukan import export, divisualize di ArcGIS, kemudian jadi tuh bisa dilihat banyak orang, karena kan ArcGIS kan dia punya ArcGIS Enterprise ya, yang bisa diakses banyak orang gitu ya, langsung lihat-lihat, oh di sini datanya, jadi buat lebih cepat juga gitu data-data dari Petrel yang mau kita lihat langsung masuk ke ArcGIS tanpa harus import export. Sekian gitu aja, cukup banyak case study-nya, tapi saya sengaja nggak yang detail banget menjelaskan metodenya satu persatu, enggak, karena ini kan tadi ya Clara bilang tingkat 2, tingkat 3. Sengaja saya kasih tahu kulit-kulitnya dulu aja, nanti biar teman-teman eksplor sendiri kayak gimana sih yang detail-detailnya satu-satu gitu ya. Sengaja udah dapat gambaran lah. Sekian Clara, terima kasih. Saya balikan ke Clara. Halo? Halo, Clara? Dengar saya tidak? Kedengaran Mas, maaf tadi ada gangguan sinyal. Oh, oke. Ya, aman-aman. Nggak apa-apa. Sudah, Clara. Silakan, Clara. Saya balikan ke Clara. Halo, Clara. Oke, baik Mas Deka atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa ya. Ini makin pusing ya Mas, ternyata makin lama ini pembahasannya makin makin expert. Nah, di sini saya ada pertanyaan Mas sebelumnya. Oke, di sini berarti kita interpretasi itu tapi menggunakan AI. Interpretasinya misal menggunakan Petrel tapi kita input
dari Python atau Jupyter seperti itu kan, Mas. Hmm. Nah, sebelumnya di IPA juga ada saya ada ngobrol bersama salah satu perusahaan di sana, mereka juga ada geotrik, Mas. Nah, Geoterik. iya geoterik. Iya, iya, Nah, iya. itu tuh juga konsepnya kayak AI gitu kan, Mas. Itu tuh Hmm. bedanya apa sih, Mas? Kalau mereka itu bisa bisa denoising juga gitu. Dan Ya, kalau untuk ini, apakah untuk data manajemennya aja atau bagaimana, Mas? oke. Jadi disclaimer dulu ya, karena saya punya limited knowledge di software geoterik. Jadi secara umum banyak software-software itu yang sudah menerapkan AI ML di dalam software sendiri, termasuk Petrel. Seperti misalkan automated denoising tadi yang Clara bilang, automated fault interpretation, automated horizon interpretation, dan lain-lainnya gitu kan. Nah, yang membedakan dari yang sekarang ini, yang Segala Prism ini, dia itu bukan melakukan workflow AI ML di dalam software tersebut, tapi dilakukan di Python-nya. Beda, beda kan? Dilakukan di Python-nya, datanya, hasilnya, output-nya masuk ke dalam Petrel. Begitu bedanya. Yang lain itu yang saya tahu adalah melakukan AI ML di dalam software itu. Gitu. Sementara kita meliberasi datanya menggunakan data open source, baru output-nya masuk lagi ke software interpretasi. Oke, Mas, paham. Eh, Oke. mungkin di sini dari teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan? Kalau Oh iya, sekarang Mas. gimana sih, Klar? Apa keadaan mahasiswa Maaf. nih gimana sih? Halo? Mahasiswa nih sekarang gimana sih ininya ketertarikan terhadap dunia data science ini gitu? Sebagai Clara yang kuliah nih. Kalau dari saya dan teman-teman saya yang sering sharing gitu ya, Mas. Mhm, Nah, mhm. kalau kami itu, kalau untuk sekarang masih belum begitu tertarik sih, Mas. Apalagi kami itu hanya belajarnya di 1 semester, Mas. Jadi full yang memang kayak hanya Python gitu. Jadi kayak belum punya gambaran ini seperti apa, ini seperti apa. Tapi, nah dengan ikut acara-acara seperti ini, itu sih, Mas, yang sebenarnya menjadi pandangan Mhm, dan mhm. menjadi pembuka niat lah untuk berkarir di bidang geoscience ini gitu, Mas. Ya, ya, ya. Jadi Dan memang apa, kalau memang dibilang rumit, rumit gitu kan, iya susah. Cuman betul. ya itu sih yang aku bilang dari awal ya baby step aja. Misalnya ya udah searching-searching YouTube aja. Oh, ternyata bisa kayak begini, bisa kayak gini. Pelan-pelan aja gitu. Jadi jangan tiba-tiba oh machine learning fault prediction, gimana caranya? Nah, itu pusing tuh. Iya Maksudnya betul. apalagi Betul. mahasiswa saat ini masih dilibatkan dengan tugas-tugas yang memang Nah, kuliah-kuliah wajib gitu kan. Nah, itu iya kan pasti betul, prioritas Mas. utama kan. Nah, Iya. itu sih Jadi waktunya itu lebih fokus ke tugas-tugas utama daripada untuk betul. kita Heeh. fokusin ke bidang yang kita minati itu Betul, gitu, betul, Mas. betul. Karena ini memang dalam tanda kutip tidak dipelajari secara gamblang lah ya, Clara ya Betul, di betul, Mas. kuliah. Ya dikasih introduction aja dulu Python. Iya. Terserah terserah mahasiswanya mau mengembangkan sampai mana gitu kan. Ya betul banget, Ya, Mas. ya, ya, gitu Clara. Oke, di sini karena udah ada 2 pertanyaan, Mas. Mungkin yang pertama dari HGSC ITB Muhammad Zaki. Mungkin dipersilahkan. Oke. Oke Mas, terima kasih atas paparannya. Perkenalkan saya Muhammad Zaki Ramadhani, lulusan dari Teknik Geofisika ITB, anak Tera Mas. Iya, iya, ini pernah ketemu, udah jago ngapain nanya nih? Enggak sih Mas, saya pribadi tuh ini Mas mau bertanya. Saya sendiri tuh punya bayangan dan ide dalam interpretasi data seismik, seperti contoh predict log atau automatic picking horizon atau persebaran dan lain-lain Mas. Tapi itu saya masih tidak mempunyai sense untuk menggairahkan mesin learningnya itu Mas buat eh, ke dalam industri Mas. Nah, dan saya juga ada keinginan buat S2 Mas. Mhm. Nah, saya itu ingin S2-nya itu berkaitan dengan machine learning, tapi karena tidak ada rasa gairah dalam membangkitkan machine learningnya itu, Mas, saya Iya, jadi iya. kayak masih bergantung pada Petra, HRS secara fundamental industri aja sih, Mas. Nggak kayak menampilkan ide-ide baru atau apa baru gitu, Mas. Nah, itu gimana, Mas, caranya untuk membangkitkan gairah machine learning jikalau saya tidak punya mentor, Mas? Wah, mantap ini. Jadi memang
ya itu sih, Zaki, ya bener ya. Karena Zaki ini kan berarti udah lulus nih ya. Udah terpapar dunia ini ya, dunia nyata lah ya, udah nggak mahasiswa lagi gitu ya. Nah, itu sih. Jadi kuncinya memang benar tadi apa bahasanya Zaki apa? Gairah ya. Kalau saya bilangnya keresahan, keresahan gitu kan. Nah, kebetulan saya dulu ya mempunyai keresahan gitu. Jadi ya udahlah, bisa nggak ya kayak begini, bisa nggak ya kayak begini gitu kan. Meskipun nggak punya mentor. Caranya dari mana? Yaitu diskusi dari anak-anak himpunan. Pertama itu dulu. Cari yang memang suka ngoding. Oh, ini ternyata bisa nih baca paper apa-apa. Sebenarnya banyak Zaki, paper-paper yang benar-benar bisa dilakukan percobaan, percobaan untuk dilakukan coding tanpa merubah fundamental workflow yang ada di Petrel atau HRS gitu. Cuman mungkin yang pertama tadi ya, nggak kepikiran karena nggak ada temen gitu ya. Karena makanya kuncinya data science ini harus ada diskusi di komunitas gitu kan. Itu satu tuh. Jadi kita tahu nih, oh di luar sana bisa begini gitu kan. Nah, itu satu. Yang kedua, harus mau nih dari paper kita menerjemahkan dari paper ke coding gitu. Dan yang ketiga jangan males, udah itu itu. Jadi harus ngulik gitu pokoknya. Karena memang data science ini kan nggak setiap waktu ya, Jack ya. Kalau di oil and gas itu nggak setiap waktu dipakai gitu. Bukan yang kayak misalkan kita picking tiap hari gitu ya, Jack ya. Kita picking tiap hari, picking. Nah, itu sih yang membuat mungkin mentalnya agak ke males, ah ngapain gitu kan, ya ngajak ngapain nih orang, ya udahlah picking aja memang ini yang sering dilakukan. Nah, itu sih. Jadi satu hal ya memang betul itu memang workflow yang tidak dilakukan sehari-hari, tapi itu kan bisa menjadi nilai jual gitu. Nah, nilai jualnya itu nilai tambah misalnya, oh ternyata kita bisa kok picking lebih cepat, oh ternyata kita bisa kok fault itu bisa diprediksi lebih detail, lebih yang kecil-kecil bisa. Tapi kalau kita nggak mau melakukan itu, nah itu yang jadinya ya udah stuck sama zona nyaman kita gitu kan yang memang di workflow di software geoscience aja gitu. Itu sih. Jadi intinya untuk pertama mungkin menaikkan gairahnya Zaki gitu ya, yaitu untuk berdiskusi dengan teman-teman. Itu nggak mungkin lagi. Pasti harus ada diskusi Zak, nggak mungkin. Sama senior gitu kan, sama siapapun. Karena saya juga beberapa kali diskusi sama beberapa teman-teman ya sharing paper. Oh ini ada nih bisa nih dilakukan ini itu masih ada juga sih Zak. Jadi tergantung teman diskusinya siapa gitu. Itu sama ya itu sih. Ketika udah ada paper ya coba sempatkan waktu untuk menerjemahkan menjadi workflow tersendiri, coding sendiri itu sih. Jadi step by step gitu, Zak. Menjawab nggak, Zak? Menjawab Mas, makasih Mas. Oke, terima kasih Mas Jaki atas pertanyaannya. Nah, selanjutnya ada pertanyaan dari HGC UIN Jakarta atas nama Hakim. Mungkin Hakim dipersilahkan. Oke, mohon izin, terima kasih MC. Mohon izin, Mas Dekta. Perkenalkan, nama saya Hakim, Afif Putra, bisa dipanggil Hakim. Saya dari HGSC UIN Jakarta. Mungkin sebelumnya saya juga izin mau disclaim bahwasanya saya ini dari jurusan Fisika, peminatan Geofisika. Jadi, Geofisika di UIN itu kami masih, bisa dibilang masih basic dan masih awam banget, karena emang kita baru masuk ke penjurusan itu pas di semester 5 kemarin gitu. Jadi kita ibaratnya fokus di geofisika itu baru 2 semester gitu, Mas. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah, ini kan tentang data science, Mas ya. Nah, mungkin yang terlintas di benak saya, yang ingin saya tanyakan tentang data science ini adalah, apakah data science ini bisa juga gitu, Mas, untuk membantu secara signifikan dalam pengolahan data geofisika, misalnya di gravitasi ataupun di magnetik. Karena kan melihat juga di pengolahan data gravitasi ataupun di magnetik itu biasanya ada korelasi dulu kan, masih ada banyak-banyak korelasi Tiran ataupun korelasi lainnya gitu. Oh, oke, Nah, oke. apakah di data science ini bisa kayak membantu ataupun istilahnya memudahkan gitu untuk dalam pengolahan data tersebut gitu, Mas? Ya, mungkin Oke. terjadi dari saya. Terima kasih, Mas. Oke, makasih Mas Hakim. Jadi jawabannya bisa, tergantung seberapa akurat hasilnya tersebut. Kalau saya sih gambarannya misalnya Gravity nih, koreksi kalau saya salah gitu ya. Jadi Gravity itu kan pertama bikin koreksi-koreksi dulu ya. Ya, contoh paling yang paling kelihatannya adalah
Gravity ini kan hasilnya nanti kan ada hasil inversi gravity itu ya. Jadi bisa kelihatan bodinya gitu kan ya. Nah, dengan adanya machine learning itu, kalau kita punya banyak data gravity, kita bisa lakukan training model. Nah, model itu nanti akan di-compare sama hasil inversi gravity-nya tersebut. Itu karena hasil inversi gravity itu kan pasti ada uncertainty dong. Gravity itu kan ambigu lah ya, metode yang ambigu ya. Seismic aja yang udah sedetail itu aja masih ada uncertainty kok, gimana gravity. Jadi, si data science ini tidak akan menggantikan gravity dalam menginversi data dia, tapi lebih ke arah memperkaya datanya, kemudian membuat suatu machine learning model hasil gravity itu dan kemudian dibandingkan dengan hasil inversi gravity. Selebihnya tergantung geoscientist-nya melihat nih, yang mana yang paling cocok, yang mana yang salah, yang mana yang perlu diperbaiki. Jadi lagi-lagi saya bilang bahwa data science ini untuk menambah knowledge, menambah mengurangi uncertainty sehingga kita bisa lebih yakin lah dalam mengambil keputusan gitu sih. Jadi jawabannya short answer-nya ya yes, itu bisa. Oke, baik Mas. Berarti simpelnya lewat pemodelan lewat data science gitu Mas ya, lewat bisa bantuan AI juga nggak sih Mas ya? Ya, jadi AI machine learning itu sebenarnya satu kesatuan lah ya. AI itu kan artificial intelligence. Artificial intelligence itu jadi panjang nih. Artificial intelligence itu tidak harus machine learning. Tapi bisa aja dia ada part-part lain yang memang kita buat sedemikian rupa sehingga menjadi intelijensi buatan. Jadi nggak harus machine learning. Machine itu adalah part of AI gitu. Jadi kalau kita bilang AI itu pasti ada itu belum tentu semuanya machine learning, bisa aja ada hard code-nya juga dan lain sebagainya gitu. Jadi kita ngomongnya data science secara umum ya, ilmu data yang ilmu memecahkan suatu solusi dengan data gitu ya. Terserah mau dengan statistik, terserah dengan mau machine learning AI, ya, ini adalah data science dan jawabannya yes, data science bisa membuat workflow gravity atau pemodelan gravity magnetik menjadi lebih bagus, menjadi lebih terarah lah, menjadi kita lebih decisif lah mengambil keputusan dengan pertimbangan data science yang ada gitu. Itu sih Kim, mohon maaf kalau bisa jadi panjang. Iya. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Dekta atas jawabannya. Sama-sama. Oke, terima kasih Hakim atas pertanyaannya. Nah, di sini juga ada pertanyaan lanjutan dari Jason. Mungkin Jason boleh langsung ditanyakan. Oke, makasih Kelar. Eh, nanya lagi Mas. Tadi cukup menarik banget sebenarnya plugin yang dibikin sama Seagull. Cuman penasaran gini sih Mas. Kan kalau yang tadi dibikin sama Seagull itu kan plugin jatuhnya tandanya si pluginnya udah ada di Petrelnya kan. Kalau misalnya kita mahasiswa nih Mas kayak iseng-iseng nyoba kesannya contoh kita bikin fault interpretation by coding terus kita uh, mau masukin apa yang kita olah pakai coding itu mau kita input ke Petrel itu mungkin gak sih Mas kayak takutnya apa algoritma yang kebaca beda apa nanti cara cara Hmm, apa Petrelnya nanti malah nggak ngebaca apa yang kita coba kerjain gitu Mas kayak ya. karena ngelihatnya sekarang tuh point of view sebagai mahasiswa satu-satunya cara kayak belajar buat kayak interpretasi seismik itu ya pakai software dan kebetulan pakai software juga belum yang asli gitu kan Mas jadi kayak ya gitu deh Bajakan. Mm-mm. gitu. Mm-mm. Iya, iya, iya. Jadi memang itu sih, benar. Kita udah melakukan fault interpretation di Python, tapi masukinnya bingung gitu. Ini gimana caranya gitu kan? Udah masuk belum tentu ini datanya dikepotong apa enggak ya? Kan kayak gitu Jason kan pengalaman yang sering banget gitu. Makanya sebetulnya memang pluginnya si Segal ini mengatasi itu karena kita udah nggak usah mikirin itu. Jadi ya data fault yang kita interpretasi di Python udah pasti bisa masuk lah ke dalam Petrel gitu kan. Itu satu memang keadaan seperti itu. Yang kedua, mungkin nggak sih katanya pertanyaan gitu kan, kita sebagai mahasiswa nggak punya plugin itu, mungkin nggak sih? Mungkin, jawabannya mungkin, cuman susah pasti Jason. Kita harus melihat si Petrel itu secara native dia mengimport data vault-nya itu kayak gimana. Kemudian kita liatin, oh ternyata vault stick tuh kayak gini, 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 ABC-nya gimana, data frame seperti apa. Data vault yang kita interpretasi di Python itu harus cocokkan ke situ. Theoretically seperti itu lah Jason ya. Cuman ada implementasinya yaitu harus dilakukan
cross check berkali-kali karena takutnya ada data yang ketinggalan gitu. Nggak semua data masuk lah atau error lah. Nah, itu tantangan terbesarnya sebenarnya di situ, yaitu data import ekspornya. Ya, tapi kalau bilang jawabannya bisa, ya bisa, cuman agak sedikit rumit gitu, Jason. Gitu. Oke, Mas. Makasih, Mas, insight-nya. Iya, gitu. Jadi memang jembatan antara open source sama software ini memang perlu gitu. Jadi orang-orang yang ngoding Python tetap bisa masukin datanya ke software geoscience gitu sih, yang memang coba di-solve sama Sigel gitu. Oke, makasih Mas Deka untuk jawabannya dan makasih juga untuk Jason atas pertanyaannya. Nah, di sini di kolom chat ada satu pertanyaan, Mas. Ada chat juga Ada ya? dua sebenarnya, ada satu yang terlewat dari sesi sebelumnya. Mungkin Oke. pertanyaan pertama dulu ya, Mas. Nah, izin bertanya, Mas Deka. For me, data analyst role sounds too advanced but interesting. Can you tell me more what to be data? What Data analyst to for do to beginner. be data analyst for beginner? Where to learn and what to be prepared? Thank Mas. Oke. Benar. Jadi ya ini terkait yang main tadi sih sebenarnya, data analysis for beginner itu kita mulai dari mana gitu kan. Sebenarnya karena kita sudah masuk ke jurusan yang memiliki banyak mata kuliah angka gitu ya, sebenarnya udah mulai, kita sebenarnya secara alam bawah sadar kita udah mulai, kita belajar tentang angka, itu satu. Kan pasti kan belajar juga kan, data analis itu tidak lepas dari namanya, statistical modeling, belajar histogram, belajar apapun itu, yang itu pasti kan dipelajari. Itu udah mulai sebenarnya gitu kan. Nah, where to learn dari kampus pasti, dan dari YouTube, dari manapun juga bisa dipelajari. Dan apa yang perlu di-prepare gitu kan, yaitu sebenarnya prepare adalah dari dari kuliah ini kita sudah me-prepare gitu, jadi jangan sampai kita berpikiran bahwa data analis itu menjadi seorang data analis atau data scientist itu sesuatu yang di luar kuliah kita, itu enggak gitu. Karena kita kuliah di geofisika ini sudah setengah menunjang ke menjadi data scientist kalau mau gitu. Cuman memang tidak dipelajari secara lebih dalam karena S1 gitu kan. Ya kalau mau lebih dalam ya kayak tadi si Zaki pengen ambil S2 machine learning gitu kan, yang mana akan dipelajari lebih detail terkait machine learning di geoscience gitu kan. Jadi sebetulnya kalau saya izin meluruskan bahwa apa yang kita pelajari di kuliah ini sudah menjadi, persiapan kita untuk menjadi data scientist. Ya contohnya mungkin ya saya ini kan sebenarnya dulu kan nggak ada tuh kursus-kursus kayak gitu kan, pure dari kuliah aja gitu kan. Jadi ya memang itu sebenarnya sudah sesuatu yang kita persiapkan. Sudah apa ya, dalam alam bawah sadar kita ya itu sebagai persiapan kita menjadi seorang data scientist. Kalau mau belajar di tempat lain ya ada juga kan sebenarnya kan di YouTube dimanapun kan bisa dilihat atau bahkan sekarang ada bootcamp-bootcamp yang bagus banget gitu kan, yang memang berbayar gitu kan. Nah itu juga bisa memperkuat apa ya, fundamental thinking kita mengenai data science workflow dan sebagainya gitu. Jadi itu sih, jadi ya, jawabannya kira-kira ya apa yang kita bisa prepare ya itu dari kuliah ini udah di-prepare, kalau mau lebih dalam ya bisa lihat YouTube, bisa tanya-tanya temen, tadi kan, nanya orang atau diskusi, baca paper gitu kan. Nah, tergantung dari kita mau fokus ke mana gitu. Gitu sih. Oke, makasih Mas Deka untuk jawabannya. Di sini ada next pertanyaan dari Mas Odi. Ya elah, Odi, Mungkin ngapain. boleh jelaskan Mas bedanya data engineer, data analis, data science sebagai background geoscience paling cocok masuknya sebagai apa nih Mas? Ini Mas Odi aja jelasin lah. Ya udah. Jadi sebenarnya ini adalah ya role-role yang memang biasanya di-split kalau di startup tuh udah di-split gitu ya. Data analyst sendiri, data science sendiri, data engineer sendiri gitu ya. Tapi kalau di oil and gas itu seringkali nyampur-nyampur gitu aja, Klar. Nyampur semuanya pokoknya satu bisa ngerjain semua gitu kan. Karena memang, flow data di oil and gas itu nggak secepat di startup lah. Startup itu memang harus dibagi-bagi gitu. Karena kelabakan mereka kalau satu orang ngerjain semua ya kan. Tapi jadinya kita jelaskan lah ya, masing-masing data engineer itu adalah memproses data secara alur flow-nya. Data itu dari mana, masuk ke mana, ditransform ke mana, masuk ke database mana, dikonsum oleh siapa-siapa saja, itu data engineer. ETL, extract, transform, load, itu data engineer. Itu merekayasa data itu dari mulai ada raw sampai bisa dikonsum oleh end user.
ada alurnya itu kan. Data analis menganalisis data secara statistik di awal, gitu ya. Misalkan kita lihat nih, oh trennya seperti ini, data-data ini secara populasi seperti apa, gitu kan. Di awal seperti apa data ini yang bisa masuk ke dalam model machine learning itu apa aja, peruntukannya apa, karena data itu akan sangat seabrek-abrek kan, datanya dipisahkan dulu nih, data well yang di daerah ini, data well yang di daerah ini, dipisahkan dulu, semuanya itu akan mengalami filtering dari analisis. Pre-processing data itu masuk ke data analis pada umumnya. Data scientist yang nyari insight. Biasanya machine learning engineer sama data scientist itu digabung, tapi bisa jadi dipisah. Data scientist ini mencari insight nih. Oh, oke, kita bisa lakukan ini nih machine learning nih, hasil kita udah dapat nih input data dari data analis seperti apa, ya kan? Kemudian kita olah lebih lanjut, kita hasilkan produknya machine learning model. Kita hasilkan barangnya berupa hasil prediksi well di mana, parameternya apa gitu. Jadi urutannya sebenarnya ini pertanyaannya udah urutan ini. Data engineer dulu ya kan, mengurusin ETL-nya, data analisnya seperti apa dari secara kasar, secara statistik, secara pre-processing, ngelompokin data, kemudian data scientist menghasilkan insight gitu. Pertanyaan selanjutnya, sebagai background geoscience paling cocok masuknya sebagai apa, Mas? Nah, sebetulnya background geoscience itu geofisik lah ya. Kalau geologi aku kurang tahu. Jadi dia lebih cocok sebenarnya kalau misalkan kita mau masukin itu di data analis sama data scientist. Kenapa? Karena data analis dan data scientist banyak melakukan statistik dan machine learning dan lain-lain yang komputasional yang memang dia mengolah angka istilahnya. Yang mana geofisik itu juga mengolah angka. Kalau data engineer itu banyak ilmu-ilmu IT yang memang harus dilakukan dipelajari lebih lanjut. Itu banyak banget lah mengenai database yang lain sebagainya gitu. Yang mana itu juga berguna sebenarnya. Jadi kalau paling cocok mungkin analis data scientist, tapi tidak menutup kemungkinan menjadi data engineer juga. Karena teman saya juga ada yang geofisik menjadi data engineer gitu. Jadi sebenarnya data engineer ini atau data manajemen itu bisa gabung tuh. Itu role yang dianggap sepele, simple, tapi sebetulnya itu yang menentukan bagus atau tidaknya data yang dikelola di suatu perusahaan. Itu dulu soalnya. Yang pertama itu dulu tuh, engineering data, manajemen data. Tuh. Kira-kira menjawab nggak Mas Odi? Odi. Menjawab nggak Clara kira-kira? Minum ya Clara? Mas, menjawab Mas. Mas Odinya belum menjawab. Ya nggak apa-apa udah kejawab lah sih. Baik Mas, terima kasih. Sangat clear dan tepat ya. Oke, Clara. Gitu aja. Oke, apakah ada pertanyaan tambahan dari teman-teman yang lain? Selagi ada kesempatan untuk berbincang dengan Mas Deka, kiranya dimanfaatkan ya teman-teman. Aman. Nah, kalau ada pertanyaan atau mau diskusikan atau mau sharing-sharing apa, itu bisa Ya. di LinkedIn aja ya nanti ya. Karena saya juga fakir ilmu nih, jadi pengen tahu ilmu-ilmu sekarang gimana sih gitu. Jadi monggo kalau mau ada sharing-sharing apa nih, ada hal-hal bagus yang menarik, sharing-sharing di LinkedIn, monggo. Terima kasih. Oke, mungkin untuk sesi study case ini kita tutup sampai di sini, Mas. Kita mungkin bisa move ke sharing session agar pertanyaannya juga boleh lebih santai gitu, nggak fokus ke Petrel, nggak fokus ke data science. Mungkin teman-teman di sini juga masih pada pusing ya, Mas, karena materinya tuh dari gampang tiba-tiba ke sulit gitu. Bagaimana, Mas? Aku kira tadi udah termasuk sharing session. Ini mau bahas apa lagi, sekarang? Ya, oh ya sih, Mas, benar. Udah Oke, saling menyambung kan? Tapi iya nggak tahu betul, kalau mau Mas. ada pertanyaan lagi atau ada yang mau diskusi, aku welcome sih, bebas. Ini apaan Samroh? Semangat belajarnya tinggi Mas? Enggak juga. Kita kan ngobrol sama temen, kan belajar dari Samroh ini. Nah, Samroh ini salah satu contoh luar biasa nih Samroh nih. Dia Betul, lulusan betul. lulusan geofisika tapi kerjanya di salah satu konsultan IT yang sangat bagus gitu ya. Dan dia mendesain inilah teknologi landscape perusahaan gitu. Jadi memang ya itu sih yang dibutuhkan sekarang tuh kita harus agile lah, jangan memang ya kuliah ngasih ilmu dasar gitu ya. Tapi gimana kita caranya supaya bisa
excel lebih dari itu gitu, supaya memenuhi kebutuhan pekerjaan saat ini gitu, yang memang align dengan sekarang yang dibutuhkan gitu. Nah, ini contoh bagus nih, Ibu Samroh nih. Jadi gimana, Clara? Oh, Oke, di sini ada pertanyaan dari Gianisa Aulia dari HGC Upper. Oke, silahkan Gia. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya Kak Clara dan Mas Deka. Saya perkenalkan, saya Gia dari HGSC Universitas Pertamina, mahasiswa semester 4. Tadi saya tertarik tentang pembahasan Chegal Prism, yang sekarang itu kan bisa mempermudah proses interpretasi, seperti pelacakan horizon. Nah, karena sekarang banyak proses teknikal yang bisa dilakukan secara otomatis, bahkan yang tidak bisa ngoding aja bisa menggunakan data open source. Jadi saya ingin bertanya Mas, apakah ke depannya peran geoscientist ini akan makin terbatas hanya sebagai pengguna tool saja? Dan menurut Mas, apa yang bisa mahasiswa seperti kami lakukan sejak sekarang supaya tetap bisa punya nilai lebih di dunia kerja nanti, di tengah perkembangan teknologi yang semakin canggih seperti ini? Terima kasih Mas. oke. Jadi yang pertama ya tadi ya, apakah geoscientist ini, kalau boleh Mbak Dianisa ini tingkat berapa, Mbak? Boleh tahu, kalau boleh tahu? Tingkat 2 Mas. Tingkat 2, oke. Jadi gini, lulusan geoscience itu memang ya pengguna tools, saya pun juga pengguna tools gitu kan, pengguna tools Jupyter Notebook gitu kan. Cuman jangan sampai kita jadi pengguna tools doang. Pengguna tools iya, tapi jangan doang. Kita harus bisa menceritakan apa yang kita lakukan di tools tersebut gitu. Picking. Kenapa pickingnya seperti ini? Ya memang kita menggunakan tools, cuman kan arah pickingnya tetap itu insight si geoscientist kan. Si yang punya domain knowledge. Itu satu. Jadi geoscientist itu bukan jadi pengguna tools doang. Pengguna tools iya, tapi tetap kita harus punya cerita di belakangnya. Makanya tadi di slide saya tadi ada apa? Premium data science itu tidak cuman ngelakuin ngoding, tapi harus bisa menceritakan apa yang dilakukan gitu. Jadi ya itu sama semuanya seperti itu, kita nggak bisa cuman hanya menggunakan tools tanpa tahu itu ceritanya seperti apa. Itu satu. Terus yang kedua tadi apa? Apa yang harus kita prepare? Oh oke, harus kita prepare tadi. Jawabannya tadi yaitu kita harus ya terus berkembang lah, terus adaptasi dengan apa perkembangan dunia data science. Misalnya mau ke arah data science nih ya. Karena itu cepat banget, apa perkembangan data science itu seperti apa, ilmu data itu seperti apa, kita harus seenggaknya tahu dulu. Belum sempat ngulik itu belakangan, tapi seenggaknya tahu dulu itu seperti apa, supaya nanti kita tetap bisa catch up sama orang-orang lain yang memang udah tahu-tahu duluan gitu. Karena gini, data science itu ini opportunity dan threat juga ya. Jadi misalnya saya udah 10 tahun di bidang data science gitu kan. Bisa kalah sama orang yang pengalaman data science baru 3 tahun. Bisa kalah cepat belajarnya, bisa kalah cepat menghasilkan suatu hasil lah apapun itu. Kenapa? Karena bisa saja saya lebih tidak update dengan stack teknologi saat ini dibandingkan dengan yang pengalaman data science 3 tahun. Itu bisa terjadi, kayak gitu. Jadi ya jawabannya apa yang kita harus prepare ya kuliah tetap kuliah, belajar, tapi jangan lupa untuk mengembangkan sesuatu yang tidak dipelajari secara gamblang di kuliah, gitu. Jadi jangan selalu bergantung sama materi kuliah, karena materi pembelajaran bisa diakses dari manapun, gitu. Supaya kita tetap bisa bersaing. Oke, bagaimana Gia? Apakah jawaban dari Mas Deka cukup menjawab? Cukup menjawab. Terima kasih Mas Deka. Sama-sama. Semoga Kasih. sukses kuliahnya. Oke, selanjutnya ada satu pertanyaan lagi Mas dari Gina Navia. Saudari Gina dipersilakan. Terima kasih Clara. Perkenalkan Mas, nama saya Gina Navia. Saya dari HGSC Upper.
semester 6. Aku sedikit penasaran, Mas. Eh, Alasan Mas mengambil posisi data science di sekarang tuh gimana, Mas, awalnya? Apakah emang udah cita-cita dari lama kah? Atau emang ada bidang kerjanya cuma di sini atau gimana, Mas? Boleh diceritain, Mas, mungkin? Oke, menarik nih pertanyaan nih. Oke, jadi ini asbabun nuzul ya. Jadi sebab-sebab turunnya nih ya. Jadi kenapa saya bisa kecemplung di sini gitu kan. Pertama, ya memang pas kuliah itu ya saya sedikit tertarik sama yang berbau-bau komputasi. Jadi dulu tuh saya ada mata kuliah ya geostatistik sama komputasi geofisika yang memang saya geluti betul lah gitu. Dan memang saya interest lah di dalamnya. Sampai saya ke TA dan tesis yang memang nggak lepas dari MATLAB. Jadi memang saya ya suka aja gitu menghasilkan sesuatu dari scratch, ngoding keluar apa itu saya cukup menikmati itu. Jadi makanya kunciannya adalah untuk merasa sesuatu itu tidak berat, kita harus menikmati itu gitu kan sebenarnya. Untuk merasakan gairahnya itu harus menikmati itu, Zaki, denger Zak. Harus dinikmatin dulu baru dapat gairahnya gitu, Zak. Nah, jadi pertama harus dinikmatin dulu. Nah, sampai waktu dulu belum tahu data science itu apa ya, computational geophysics aja gitu kan, ya udah. Terus kerja di salah satu konsultan yang konsultan lokal lah ya. Saya tuh masuk jadi geofisicist pertama, seismic processing. Tapi alhamdulillahnya saya di suatu kantor yang terbilang ya nggak terlalu terkenal ya, maksudnya ya kantor kecil lah, konsultan kecil itu, saya ketemu teman-teman yang enak buat diajak diskusi dan sama-sama suka sama ya itu dunia komputasi itu, gitu. Jadi kita ya alhamdulillah ya rezeki lah ketemu teman-teman yang baik lah bisa diajak diskusi, jadi kita tetap memaintain komputasi geofisika itu gimana, tetap ngulik-ngulik sedikit-sedikit, itu pun juga di sela-sela waktu kalau pekerjaan lagi kosong gitu kan. Nah, terus sampai di mungkin tahun berapa ya, pandemi ya kayaknya. Itu benar-benar titik balik tuh, pandemi itu orang pada, apa ya, semua tiba-tiba digital transformation tuh digaungkan di mana-mana. Jadi, mahasiswa mungkin yang kuliahnya saat pandemi itu ngerasain lah ya, tiba-tiba lah kok tiba-tiba Zoom, tiba-tiba apa gitu kan. Sama dulu juga gitu di pekerjaan tiba-tiba lah digital transformation ini apa. Akhirnya sejak saat itu data science itu mulai hype naik tuh. Naik sehingga pas di situ saya juga lagi ngembangin portfolio saya di Medium, gitu. Pas banget 2020 hype digital transformation, hype banget machine learning mulai naik tuh di Indonesia. Pas banget saya punya portfolio akhirnya ya udah, karena hype yang naik itu, ya udah akhirnya saya masuk ke salah satu service company sebagai data scientist, gitu. Akhirnya lanjut terus sampai sekarang karena field ini sangat emerging. Datanya makin banyak, makin makin butuh orang-orang yang ngurusin ini data. Bukan hanya di data science, karena dulu saya data science dulu. Data science bikin machine learning gitu-gitu rajin tuh. Sekarang malah banyaknya ke data management. Gitu. Jadi ya jadinya ya makin banyak lah pengetahuan yang saya dapatkan juga, tapi ya gitu ya mmm, masih fakir ilmu lah kalau jadi, ya gitulah masih belajar juga gitu sama-sama belajar, cuman ya memang saya masih tertarik lah sampai saat ini jadi meneruskan role saya di bidang data seperti saat ini. Gitu Mbak Gina ceritanya. Oke deh, Mas. Makasih, Mas. Semoga jawaban Mas memotivasi saya ke depannya. Amin amin. Oke, makasih Mas Deka atas jawabannya dan terima kasih juga untuk pertanyaannya Gina. Oke, karena kita juga terbatas oleh waktu, jadi untuk teman-teman yang masih mempunyai banyak sekali pertanyaan atau mau sharing secara pribadi bersama Mas Deka, mungkin boleh kontak beliau di kolom di bawah ini. Boleh mungkin langsung ke LinkedIn LinkedIn aja, LinkedIn. beliau saja ya teman-teman. Nah, LinkedIn. Oke.
Oke, terima kasih sebesar-besarnya kami sampaikan kepada narasumber yang luar biasa hari ini, Mas Mordekai atau yang lebih akrab disapa Mas Deka, atas ilmu, insight, dan pengalamannya yang sangat berharga dan tentunya memberikan pandangan dan wawasan baru bagi kami semua. Nah, sebagai bentuk apresiasi dari kami, izinkan kami menyerahkan secara simbolis sertifikat penghargaan. Panitia dipersilakan. Oke, karena online mungkin secara simbolis aja ya, Mas. Ya, aman Terima aja. kasih banyak, Terima Mas kasih. Dika. Ya, Semoga sama-sama. materi ini menjadi bekal untuk kami di masa depan. Amin, amin. Semoga bermanfaat ya semuanya. Oke, makasih, Mas. Oke teman-teman semua, tanpa terasa kita telah sampai di penghujung kegiatan Hagi Student Training hari ini. Nah, sebelum kita benar-benar mengakhiri acara ini, mari kita abadikan momen bersama ini dengan foto bersama. Nah, teman-teman mungkin boleh on kamera sebentar agar wajah-wajah manis dan gantengnya terlihat ya di layar panitia. Clara, aku away sebentar ya, 2 menit ya. Oh, oke Mas, Bentar ya, baik. bentar, 2 menit. Oke, sambil menunggu Mas Deka, mungkin teman-teman semua boleh on cam dulu ya teman-teman. Ditunggu sampai 2 menit. Oke. Balik lagi, Clara, udah? Oke, panitia apakah sudah ready untuk screenshot-annya? Oke, kita mulai ya teman-teman. 1, 2, 3. Oke, untuk next slide. Satu, dua, tiga. Oke, untuk next slide. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih teman-teman untuk antusiasnya dan terima kasih juga untuk Mas Deka. Terima kasih juga Clara dan teman-teman semuanya, tim HGSC atas kesempatannya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata.